Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gua Kinanti Larasati, panggil aja Kinan, dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas sebuah penipuan yang ini lagi marak banget guys gitu ya. Sebenarnya gue pernah ngebahas ini tuh kayak nyambi di konten lain gitu ya, tapi mungkin kayaknya harus dibikin konten sendiri gitu ya biar orang-orang nih lebih aware lagi, dan mungkin juga ya si penipu ini memang ngeri banget guys, kayak apa yang dia lakukan gitu loh. Dan awal gue tau penipuan ini tuh ada itu pada saat itu nyerang orang tua gue sendiri ya, dimana beliau ini penipu ini gitu ya, itu ditelepon gitu ya dengan alasan gitu ya kakaknya bermasalah. Dan notabene memang di keluarga gue kakaknya lagi bermasalah, harus ada yang diupdate gitu. Nah cuma memang belum ada waktu nih orang tua gue untuk ngurus kakak itu. Nah ditelepon lah, pikirnya orang tua gue tuh kayak, oh ya udah momennya pas nih untuk yang namanya sekalian aja nih ya gitu. Nah pas saat ditelepon itu ya, si penipu ini tuh sampai bisa tahu nama lengkap kita, alamat kita, NIK kita gitu ya guys. Semengerikan itu ya. Pada dasarnya memang data pribadi kita ini emang udah bocor ya, udah bocor, apalagi KTP kita udah bocor. Apalagi kalau kalian suka ikut aplikasi-aplikasi money game skema Ponzi yang daftar pakai KTP, ya udah kelar hidup kalian di situ ya guys. Udah ditelepon kayak gitu ya, nyokap gue di situ pada saat itu mikirnya ya beneran nih harus diperbaiki gitu kan. Sampai akhirnya si penipu ini tuh menyuruh gua, nyokap gua tuh untuk namanya scan barcode. Ya ada biayanya nih. Nah untungnya di sini kan nyokap gua tuh lagi nggak sama gua gitu kan. Dia gaptek juga, kagak ngerti. Sampai akhirnya nyokap gua bilang berkali-kali, ya udah nanti saya ke Dukcapil aja. Karena saya nggak ngerti nih, beneran nggak ngerti, dan nggak ada siapa-siapa di sini, saya gaptek gitu ya, nggak ngerti ya. Untungnya di situ stop guys. Coba kalau masih lanjut. Jadi barcode itu yang menurut gue simpulkan yang nextnya masuk ke wallet digital, atau bisa juga ke m-banking ya. Dan setelah kejadian itu, ini baru-baru lagi teman adik gue di kantor gitu ya, itu juga sama mengaku-ngaku dari Dukcapil ya. Terus juga sampai di titik ya, tapi si korban ini tidak bercerita secara jelas guys, kayak ada yang ditutup-tutupi, mungkin juga trauma juga gitu kan. Sampai posisinya korban ini sampai ngasih yang namanya sidik jari guys. Gila gak tuh? Gila gak tuh? Mungkin dia mikir ini beneran, ini bukan tipu-tipu ya, bener-bener pengen ngurusin permasalahan yang ada di Dukcapil gitu ya. Sampai salah satu rekeningnya akhirnya nol, tidak bersisa guys. Nah itu ngerinya guys ya. Yang zaman sekarang tuh penipuan udah sangat amat semakin canggih gitu ya. Banyak orang-orang pintar di sana yang menggunakan kepintarannya untuk dapat duit instan dan gak peduli orang lain tuh jadi korban. Oke, dan ini gue juga mungkin sambil nyari-nyari di Facebook biasa gitu ya, dari cerita orang-orang juga, tapi mungkin itu yang prolog di awal dari yang gue alami gitu ya guys. Dan gue berharap semoga kalian bisa lebih hati-hati gitu ya. Apalagi gini ya, kalau gue pribadi ya, gue tuh sudah di fase tidak akan mengangkat telepon orang, apalagi teleponnya itu nomor telepon walaupun nomor telepon kantor, nomor telepon pribadi, nggak akan pernah gue angkat, nggak akan. Kecuali memang nomornya udah gue save ya, mau dari telepon atau dari WA ataupun dari aplikasi chat lainnya, gak akan pernah gue angkat guys. Gue tipenya kayak gitu karena pertama gue memang orangnya males ya berdiskusi, berdialog, ngomong-ngomongnya gue males gitu ya. Yang kedua yaitu menghindari dari orang-orang yang akan menipu. Dan ya banyak juga kasus gitu ya, orang yang terhipnotis karena omongan gitu ya, diyakinkan. Nah itulah juga ya. Dan kenapa kayak gitu ya, itu meminimalisir ya guys. Dan percayalah kalau orang itu benar-benar perlu sama kalian, siapapun ya, sebenarnya temen juga, kalau emang lagi nggak bisa diangkat dan segala macem, dia akan chat kok gitu ya. Entah chatnya, saya izin mau telepon, ada perlu gini-gini ya. Tapi kalau misalkan dia cuma telepon gitu aja dan ya udah gitu. Kecuali juga kalau kalian misalkan lagi cari pekerjaan ya,
Kan kalau nyari pekerjaan kan kalian ngirim CV. Nah, itu bisa jadi juga ditelepon sama HRD ataupun perusahaan yang bersangkutan ya, mungkin itu masih bisa kalian angkat. Tapi kalau sudah di posisi kalian sudah punya pekerjaan, kalian gak lagi nyari kerja, kalian lagi tidak berbisnis dan segala macam gitu ya, kalau gue sih saran bisa meminimalisir untuk mengangkat telepon dari nomor-nomor nggak jelas, itu gak usah ya guys. Apa ya, di nomor telepon gue tuh ya berapa kali, banyak banget, setiap hari ada aja yang nelpon ya. Ya udahlah, tapi gak pernah gue angkat karena intinya kalau dia ada perlu dia pasti bakal ngechat kita gitu ya. Itu yang menurut gue minimalisir pertama, dan itu juga yang gue kasih tahu ke orang tua gue, kayak udah stop angkat telepon dari siapapun gitu ya, apalagi nggak ada nomornya. Kalau memang dia ada keperluan dia bakal chat tujuan dia telepon itu apa. Tapi kalau tidak ada ya sudah, biarin aja. Oke, terus kalau kita lihat dari cerita orang nih ya guys. Ini bahkan 16 jam yang lalu. Hati-hati penipuan dengan alasan sinkron data KTP. Mengaku. Nah, kalau gua tuh kemarin ngakunya untuk data di kakak ya guys. Tapi kurang lebih sama nih mengatasnamakan Dukcapil ya guys. Mengaku staf Dukcapil Bengkayang, 2 orang ini telepon ke nomor HP suami yang ujung-ujungnya akan mengirimkan barcode. Nah, barcode kan sama nih. Iya. Waktu suami saya ditelepon, suami saya lagi di luar. Sesampai di rumah, suami saya ceritakan kronologi dari awal hingga akhir, dan akhirnya saya mencoba untuk menghubungi 2 kontak tersebut namun tidak diangkat padahal status online. Dan dicek ke rekan di Dukcapil Bangkayang, nama mereka berdua dan muka mereka berdua tidak bekerja di Dukcapil. Barangkali foto ini adalah orang yang comot, foto orang yang dicomot, silahkan konfirmasi. Wah, ya guys, kalau zaman sekarang nih ya, karena era sosial media tuh udah sangat amat mudah gitu ya guys. Penipu ini gampang banget nyomot foto orang atau pakai AI juga gitu ya guys ya. Tuh. Oke ya, ngeri banget ya. Terus ini ya, entah ngambil dari sosmed mana, dari IG mungkin ya guys tuh ya. Oke, minta waktu sebentar Pak. Oke, nanti saya hubungi. Baik Pak. Nah ini ya. Pendataan kami. Baik Pak, tapi untuk kode, oke, saya mau ke Dukcapil. Baik Pak, tapi untuk kode barcode sudah diberikan oleh staf pendataan kami. Karena yang dimana jika Bapak ke kantor, Bapak harus membawa kode barcode KD-nya dan dokumen pendamping seperti KTP dan KK. Iye. Dijawab iye guys ya. Mari ya. Nah ini juga ya, masih sama guys. Dari orang yang sama. Menurut kita tuh memang kita harus men-share ya berita-berita seperti ini menurut gua, biar disebarluaskan supaya orang-orang awam itu tahu gitu ya guys dari terkait penipuan seperti ini. Nah, terus di sini juga ada mungkin tanggapan ya dari pemerintah Kecamatan Meresam. Himbauan kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap penipuan identitas kependudukan digital dan segera mengaktifkan identitas kependudukan digital di dinas atau tempat pelayanan resmi ya. Jadi bukan cuma lewat ini aja guys, itu juga nih. Hati-hati penipuan, aktivasi IKD. Tuh ya. Ngeri ya guys. Oke tuh. Identitas kependudukan digital ya. IKD bisa diaktifkan langsung di kantor, bukan lewat chat, telepon atau link yang mencurigakan. Nah, udah jelas banget tuh. Terus kalau kita lihat di sini juga nih banyak ya guys cerita orang-orang. Oke, ini juga nih. Ini barcode ya. Nih. Jadi memang kalian wajib hati-hati di era zaman sekarang ya guys. Tadi juga penjelasannya nih ya, penipuan mengatasnamakan Dukcapil Kota Surabaya. Ya, modus penipuan via telepon, SMS, WhatsApp atau media sosial yang mengatasnamakan Dukcapil Kota Surabaya. Warga Kota Surabaya diimbau untuk berhati-hati dan mengingatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan. Nih ya, modusnya nih. Pelaku nelpon melalui WA mengatasnamakan Dukcapil setempat.
Pelaku menawarkan untuk aktivitas IKD secara online dan terkadang menawarkan terkait pemberian bantuan sosial. Pelaku menyuruh kita masuk ke sebuah situs untuk menginstal aplikasi IKD palsu, contohnya ini. Lanjut, yang nantinya setelah korban menginstal dan memasukkan data-data pribadi, maka akan otomatis masuk ke database pelaku dan akan digunakan oleh pelaku untuk melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalau yang barcode itu menurut gue juga takutnya ujung-ujungnya pas di scan masuk ke web ya, itu juga sama nih kayak gini gitu ya. Tapi juga bisa ketika barcode gitu ya, tiba-tiba muncul langsung ke pembayaran apa misalkan ya, kita nggak pernah tahu ya modus penipu ini. Kalau yang ujung-ujungnya adalah install aplikasi, udah tahu ya HP kalian jadi zombie aja guys ya. Cuman ya udah diatur sama si penipu ini ya, mereka udah bisa akses masuk kemana-mana gitu ya. Apalagi kalau tadi gue cerita sampai minta sidik jari ya, takutnya juga dari video call itu nanti suruh nunjukin KTP ya, nantinya juga untuk verifikasi mereka para penipu ini gitu ya, untuk lebih lanjut lagi ya. So mungkin itu aja, dan sekali lagi berhati-hati, alangkah lebih baiknya kalian terus update diri kalian terkait berita-berita tentang penipuan, karena ya kita nggak pernah tahu ya ini bakal kena ke siapa gitu ya, bakal dialami sama siapa. Tapi yang lebih baiknya memang kita selalu update akan berita-berita terbaru ya terkait ya hal-hal seperti ini gitu ya. So mungkin itu aja, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.